Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu Matematika Bisnis, pada pertemuan keempat atau minggu keempat. Nah, pada minggu keempat, kita akan belajar mengenai Mathematics of Finance, jadi matematika keuangan ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu percentage, compound interest, geometric series, dan investment appraisal. Nah, jadi sebenarnya ya untuk matematika keuangan kita nanti akan belajar mengenai teori suku bunga di sini. Jadi akan ada simple interest atau bunga sederhana dan compound interest atau bunga majemuk. Setelah pembelajaran ini, maka kalian diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep matematika keuangan. Nah, jadi kita masuk ke chapter 3, yaitu Mathematics of Finance. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai simple interest atau bunga sederhana. Nah, pada section ini, tujuan pembelajaran kita adalah the first one is the student will be able to compute simple interest using the simple interest formula. Yaitu mahasiswa akan dapat menghitung bunga sederhana menggunakan rumus bunga sederhana. And the second one is the student will be able to solve problems involving investment and simple interest formula. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang melibatkan investasi dan rumus bunga sederhana. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada section ini, yaitu simple interest. Nah, simple interest atau kalau bahasa Indonesianya itu bunga sederhana. Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah belajar ini ya, ketika SMP atau SMA. Nah, jadi formulanya itu adalah I equals to PRT, yaitu I sama dengan P dikali R dikali T. I itu apa? Ini I-nya I besar ya, yaitu interest earn, yaitu bunga yang dihasilkan. Misalnya kita menabung di bank sebesar Rp1.000. Nah, nanti setelah 1 bulan tentunya kita akan mendapat imbalan di sana atau return di sana. Nah, itulah yang disebut dengan bunga atau interest. Nah, P itu apa? P itu adalah principal, yaitu besarnya uang yang diinvestasikan atau ditabung. Nah, kemudian R itu adalah interest rate-nya. Biasanya dalam bentuk persen ya, misalnya 5%, maka nanti diubah menjadi bentuk desimal. Kemudian T itu adalah waktu. Nah, waktunya biasanya ini dalam tahun. Nah, contoh, misalnya tentukan besar bunga pada sebuah pinjaman sebesar $5.000 dengan bunga 16% selama 8 bulan. Oke. Nah, maka di sini kita akan menghitung berapa besarnya bunga dari sebuah pinjaman. Nah, maka kita cukup langsung menggunakan formulanya I sama dengan PRT. Ya, P-nya itu ini ya, principal. Jadi berapa besarnya pinjamannya? Yaitu 5.000. Nah, kemudian bunganya itu adalah 16%. Berarti 16/100 atau 0,16. Nah, kemudian ini adalah T-nya. Nah, karena di sini 8 bulan, maka 8 bulan ini kita konversi ke dalam tahun ya. Jadi 8 bulan itu sama dengan 8/12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka diperoleh 0,6667. Nah, jadi kita kalikan pakai kalkulator, maka diperoleh besar bunganya itu adalah sebesar $533,33. Ya, ini bunga selama 8 bulan. Nah, kemudian total amount to be paid back. Nah, jadi ini besarnya
jumlah yang harus dikembalikan. Nah, jadi the total amount to be paid back for the loan would be, jadi besarnya uang yang harus dibayar terhadap pinjaman tersebut adalah 5.000 plus the interest. Jadi 5.000 ditambah dengan besar bunganya yaitu 533, sehingga totalnya adalah 5.533,33. Nah, jadi ini lambangnya A ya, total amount to be paid back. Besarnya uang yang harus dikembalikan itu adalah besarnya pinjaman ditambah dengan besarnya bunga. Ya, ini kalau kalian minjam di bank ya. Jadi tentunya nanti besarnya yang kalian pinjam itu harus dikembalikan plus dengan bunganya. Nah, jadi ini dia, atau bisa disederhanakan. Jadi ini I tadi ya. Ya, I-nya itu adalah P dikali R kali T. Disederhanakan, P-nya dikeluarkan sehingga 1 ditambah RT. Jadi ini P-nya sama-sama dikeluarkan ya. Oke, nah amount. Jadi ini karena kita akan mengembalikan di kemudian hari, maka disebut dengan future value. Jadi nilai di masa depan. Nah, jadi misalnya tadi kita minjam sekarang nih, kemudian akan dikembalikan 8 bulan lagi. Nah, berarti kita akan menghitung future value-nya, nilai pada saat dikembalikan itu berapa. Nah, P itu principal atau disebut dengan present value-nya. Jadi nilai sekarangnya. Jadi sekarang kita mendapatkan 5.000. Kemudian nanti 8 bulan lagi kita akan mengembalikan sebesar A atau future value-nya. Nah, R-nya itu adalah annual simple interest rate atau suku bunga tahunan. Makanya tadi ketika cari T-nya itu T-nya harus bagi dengan 12 karena sini selanjutnya T-nya itu adalah waktu dalam tahun. Dia mengikut dengan suku bunganya. Nah, contoh lainnya, find the total amount due on a deposit of $600 at 16% interest at the end of 15 months. Tentukan besarnya uang dari sebuah deposit sebesar 600 dengan suku bunga itu 16% pada akhir bulan ke-15. Nah, jadi di sini nabungnya sekarang 600. Kemudian setelah 15 bulan, ya, jadi ini sekarang, nah, oke, di 0. Nah, kemudian setelah 15 bulan, ya, berapa ini? Ini yang kita tanya. Oke, dengan suku bunganya itu R. R-nya itu adalah 16%. Oke, nah jadi ini tadi 600 ini adalah P ya. Ya, atau principal atau present value, nilai sekarang. Nah, yang ditanya itu adalah A atau yang FP. Nah, langsung saja tadi ya, kalau mau dihitung itu adalah A sama dengan P ya, 1 ditambah R dikali dengan T. Oke, nah masukkan P-nya 600. Ya, 1 ditambah, nah ini 16% berarti 0,16. Nah, kemudian jangan lupa T. T-nya ini adalah harus dalam tahun. Jadi ini adalah 15. Ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke. Jadi 600 1 ditambah 0,16. Nah, ini berarti 1,5 ya.
Nah, jadi biasakan pakai kurung ya. Jadi biar operasinya tahu mana yang harus dioperasikan nanti. Berarti ini 600. Ya, 1 ditambah ini 0,16 kali 1,5. Ini adalah 0,28 ya. Oh, 24. Jadi ini tadi 0,24 ya. Oke, maka kalau kita pakai kalkulator diperoleh, ini salah tadi, bukan 1,5 tapi 1,25. Oke, berarti ini salah. Nah, jadi ini kita langsung saja pakai kalkulator diperoleh 700. Nah, jadi ini langsung saja pakai kalkulator diperoleh 720. Oke. Ya, ini dia ya perhitungannya ya. Jadi yang paling penting di sini adalah T-nya harus kalian ubah ke dalam bentuk bulan. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini T-nya ini adalah hari ya, 33 hari. Ya, jadi di sini sama saja, hanya bedanya T-nya dalam hari, berarti dibagi dengan 360. Jadi kalau dalam keuangan itu kalendernya 1 tahun itu 360 ya. Oke, nah di sini diselesaikan persamaannya sehingga diperoleh R-nya itu adalah 4,2%. Ya, ini contoh lainnya. Jadi silahkan bisa kalian coba sebagai latihan. Ya, ini udah ada solusinya ya. Jadi cukup I sama dengan PRT. Kenapa? Karena di sini yang ditanya itu hanya interestnya. Oke, lanjut ke section kedua, yaitu compound and continuous compound interest. Jadi bunga majemuk ya. Unlike simple interest, compound interest on an amount accumulates at a faster rate than simple interest. Nah, jadi agak berbeda ya daripada bunga sederhana. Nah, untuk compound interest atau bunga majemuk itu jumlahnya akan berakumulasi lebih cepat daripada bunga sederhana. The basic idea is that after the first interest period, the amount of interest is added to the principal amount, and then the interest is computed on this higher principal. Nah, jadi ide atau secara sederhana, jadi setelah satu periode suku bunga, nah jadi bunganya itu ditambahkan ke principal, sehingga principalnya nanti lebih besar. Misalnya kalian menabung 100, setelah 1 bulan misalnya uang kalian bertambah menjadi 101. Nah, nanti di bulan kedua maka prinsipal kalian itu tidak lagi 100 tapi 101, yaitu prinsipal awal ditambah dengan bunga yang kalian peroleh di periode sebelumnya atau di bulan sebelumnya. The latest computed interest is then added to the increased principal and then interest is calculated again. Nah, jadi bunga pada periode sebelumnya itu ditambahkan kepada prinsipalnya, kemudian dihitung ulang ya. This process is completed over a certain number of compounding periods. The result is much faster growth of money than simple interest would yield. Nah, jadi hasilnya akan lebih cepat ya pertumbuhan uangnya daripada bunga sederhana. Nah, misalnya contoh, suppose a principal of 1 was invested in an account paying 6% annual interest compounded monthly.
how much would be in the account after 1 year. Nah, misalnya 1 itu diinvestasikan pada sebuah rekening dengan suku bunganya itu 6% ya. 6%. Nah, compounded monthly. Jadi bunganya itu dibayarkan monthly, yaitu bulanan. Nah, jadi misalnya kita di bank, maka setiap bulan itu kita dapat bunga ya. Nah, berarti bunganya itu compounded monthly. How much would be in the account after 1 year? Berapa banyak uang di rekening setelah 1 tahun? Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kita bisa menghitung menggunakan bunga sederhana sebenarnya. Nah, jadi ini setelah 1 bulan, jadi 1 ditambah, karena tadi kita nabungnya itu ada sebesar 1, kemudian suku bunganya itu adalah 6%. Jadi ini 6% R-nya. Nah, jadi di sini jumlah uang setelah 1 bulan, 1 ditambah ini R, suku bunganya, yaitu 6%. Nah, kemudian karena setelah 1 bulan berarti sebenarnya 1/12. Sehingga diperoleh 1 ditambah, nah ini 0,005 diperoleh 1,005. Nah, setelah 2 bulan gimana? Nah, maka prinsipalnya tadi bukan 1 lagi, tapi prinsipalnya itu adalah sudah 1,005. Ya, ini dia. Nah, karena 1 bulan selanjutnya jadi masih dibagi dengan 12, sehingga diperoleh ini dia kalau dituliskan ya, tidak dihitung. Nah, selanjutnya setelah 3 bulan seperti itu juga, maka prinsipalnya itu sudah bertambah ya. Nah, jadi ini dia yang disebut dengan bunga majmu atau compound interest. Nah, jadi setelah 1 bulan itu uangnya, jadi tadi dia nabung 1, setelah 1 bulan menjadi 1,005, setelah 2 bulan 1,005 kuadrat. Nah, setelah 3 bulan 1,005 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jumlah uangnya setiap bulannya itu ikut dengan ininya ya. Jadi di sini pangkatnya ikut dengan jumlah bulannya. Maka setelah 12 bulan jumlah uangnya itu 1,005 pangkat 12. Kenapa? Karena di sini setelah 1 bulan 1,005 ini sebenarnya pangkat 1 ya. Kemudian setelah 2 bulan 1,005 pangkat 2. Setelah 3 bulan 1,005 pangkat 3. Nah, maka setelah 12 bulan 1,005 pangkat 12. Ya, ini dia. Diperoleh 1,0616778. Nah, namun kalau kita hitung dengan menggunakan bunga sederhana itu hanya 1,06. Nah, jadi di sini lihat perbedaannya ya. Maka bunga majmu itu lebih banyak. Nah, ini dia kalau digrafikkan. Jadi pertumbuhannya dia itu kuadratik ya sebenarnya ya. Nah, sedangkan simple interest itu linear, seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, ini formulanya secara umum. Nah, jadi A atau tadi future value-nya, nilai masa depannya, ini PV present value-nya, 1 ditambah R. R ini adalah suku bunganya dibagi dengan M. M ini adalah compounding periodnya atau bunganya itu cair setiap berapa bulan. Nah, jadi nanti kalian akan ada mendengar istilah compounded, misalnya ya, compounded Nah, compounded jadi bunganya itu cair setiap berapa?
Nah, ada yang namanya compounded monthly. Ya, bunganya itu cair setiap bulan ya, bulanan. Kemudian ada, jadi kalau compounded monthly berarti nanti M-nya itu adalah 12 karena cairnya setiap bulan ya. Setahun ada 12. Kemudian ada quarterly. Nah, quarterly artinya dia dalam 1 tahun dia cair bunganya itu 4 kali. Nah, kemudian ada semi annually. Nah, semi annually ini dia setiap 6 bulan, berarti dalam setahun dia cairnya 2 kali. Ya, jadi ini M-nya nanti ya. M di sini. Nah, ada bunganya annually, bunganya tahunan. Jadi kalau bunga tahunan ya setahun 1 kali cuma cairnya. Oke. Nah, ini dia mungkin nanti M-nya yang akan kalian temukan di beberapa persoalan. Oke, T ini tahunnya ya, waktunya itu dalam tahun. Nah, ini dia formulanya, jadi bisa pakai ini atau mau pakai yang ini juga boleh. Tapi alangkah bagusnya pakai yang ini ya. Karena kita tidak perlu mengkonversi I-nya lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini compounded quarterly, maka nanti M-nya itu adalah 4 ya. Jadi M-nya itu nanti 4. Oke, kita lihat. Ya, ini dia. Nah, jadi menabungnya itu 1.500. Nah, bunganya 6,75%. Ini dia bunganya. Jadi ini R-nya. Nah, di sini kita lihat dia compounded quarterly, berarti M-nya itu adalah 4. Nah, ini 4. Jadi ini adalah M-nya. Nah, kemudian selama 10 tahun. Berarti ini T-nya. Nah, ini M-nya. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Oke, nah diperoleh adalah 2.929,5. Oke, nah ini untuk latihan, silahkan dicoba. Nah, selanjutnya adalah investment appraisal. Kita akan melihat sebuah investasi, apakah itu layak atau tidak layak ya. Oke, a project requiring an initial outlay of $15,000 is guaranteed to produce a return of $20,000 in 3 years time. Nah, jadi katanya sebuah proyek itu memerlukan investasinya itu 15.000. Nah, dengan imbalan 20.000 setelah 3 tahun. Nah, kira-kira kalau kalian diajak investasi seperti ini, kira-kira investasi ini menguntungkan atau tidak? Nah, maka kita akan melihatnya ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan net present value atau biasa dikenal dengan NPV, net present value. Kemudian yang kedua itu adalah internal rate of return atau IRR. Oke, nah kita tahu bahwa suku bunga di bank itu adalah 5% compounded annually. Nah, jadi kita tahu R-nya itu, ini R di bank ya, suku bunga bank itu adalah 5%. Oke, nah maka kita hitung yang pertama menggunakan NPV.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi nilai sekarang ya, present value-nya itu adalah, nah sekarang kita akan menggunakan NPV ya. Jadi ini NPV, net present value. Nah, jadi kita akan mencari nilai sekarang atau present value dari 20.000 dalam jangka waktu 3 tahun berdasarkan suku bunga 5%. Nah, maka kita akan mencari P sama dengan S 1 ditambah R per 100 kali min T di sini ya. Atau sebenarnya, jadi ini adalah present value-nya, maka PV itu sama dengan, nah ini adalah future value-nya, jadi nilai masa depannya ya, FP 1 ditambah R per 100 ya dikali min T. Nah, jadi kita masukkan future value-nya itu adalah setelah 3 tahun uangnya jadi berapa? Future ya, jadi masa depan. Yaitu 20.000. Ya, 1 ditambah R, suku bunganya itu 5%. 5 per 100. Nah, setelah berapa tahun? Nah, setelah 3 tahun, berarti min 3. Maka diperoleh sebesar 17.276 ya. 76,75. Nah, ini adalah present value. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita ketahui P-nya atau prinsipalnya atau uang yang harus kita investasikan tadi di soal adalah 15.000. Nah, jadi 15.000. Nah, kita cari NPV-nya. Jadi NPV itu adalah PV ya, present value-nya dikurangi dengan prinsipalnya. Nah, di sana 17.276 ya, 0,75 kita kurang dengan prinsipalnya tadi 15.000. Nah, kalau ini positif berarti investasinya itu layak ya. Oke, maka ini kita peroleh 2.276,75. Nah, jadi investasinya kalau dia positif berarti menguntungkan, layak. Silahkan berinvestasi di sana. Nah, tapi kalau hasilnya negatif sebaiknya jangan investasi karena investasinya tidak layak. Oke, nah itu jadi metode pertama menggunakan net present value. Nah, ini metode kedua menggunakan internal rate of return. Nah, jadi internal rate of return di sini kita akan mencari R-nya. Nah, jadi ini formulanya. Silahkan pakai yang ini. Nah, jadi S-nya itu 20.000. Kemudian prinsipalnya itu 15.000, T-nya itu adalah 3. Nah, jadi kita masukkan, kita ganti semuanya ke sana. Nah, yang kita cari itu adalah R-nya. Nah, maka ini kedua ruas katanya dibagi dengan 15.000 sehingga diperoleh seperti ini. Oke, nah ini menggunakan kalkulator ya, pasti lebih mudah. Diperoleh R-nya itu adalah 0,1. Jadi ini nanti kalau kalian selesaikan persamaan, nah dari sini ya misalnya ya, jadi itu ya saya coba 1 ditambah R per 100 itu katanya di sini sudah diperoleh 1,1.
Berarti R per 100 sama dengan 1,1, kita kurangi dengan 1, R per 100 itu sama dengan 0,1 atau R-nya itu adalah 10%. Nah, jadi kalau R-nya itu lebih besar atau lebih dari suku bunga, jadi ini suku bunga bank tadi, kita kan tahu ya di soal itu suku bunga bank itu adalah 5%. Nah, jadi kalau R-nya itu lebih dari suku bunga bank, lebih dari suku bunga bank, nah maka dipastikan investasi tadi layak ya. Oke. Nah, jadi bedanya kalau yang pertama tadi kita cari net present value-nya. Nah, kalau yang kedua itu kita cari R-nya ya. Nah, kalau R-nya itu lebih dari R bank, tadi R banknya itu 5%. Maka investasinya layak. Nah, kemudian katanya di sini di soal, nah kalau suku bunganya itu 12%, kira-kira gimana? Nah, jadi kalau suku bunganya itu 12%, jadi kalau R-nya itu tidak 5% lagi, jadi tadi R-nya itu 5%. Nah, sekarang R-nya itu berubah. Kalau R-nya itu 12%, apakah kita masih mau investasi? Nah, jadi kalau dicari menggunakan NPV, itu diperoleh NPV-nya itu negatif. Jadi tidak layak ya. Nah, begitu juga kalau pakai internal rate of return, tadi kita peroleh R-nya itu 10%. Nah, ternyata suku bunga bank itu 12%. Sehingga lebih baik kita tidak investasi di sana, tapi kita depositokan di bank. Oke, nah ini untuk PR atau untuk tugas. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, jadi di sini sebuah investasi sebesar 8.000 ya akan memberikan imbalan sebesar 17.000 setelah 5 tahun. Nah, silakan kalian cari menggunakan dua metode tadi, yaitu net present value dan internal rate of return. Oke, demikian materi kita untuk minggu keempat. Oke, silahkan kalian kerjakan tugasnya, waktunya 1 minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.